Buset dah, ini sepatu basket lokal yang akhir-akhir ini lagi rame banget di request sama netizen. Well, kita bakal lihat apakah sepatu ini bagus atau enggak. Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau review sepatu Nakami Torch dari 910, dan ini merupakan salah satu sepatu basket terbarunya mereka. 910 merupakan salah satu brand yang sebenarnya itu cukup ikonik dari sepatu runningnya, dan ini mereka baru aja ngerilis sepatu basket. Thank you banget buat 910 yang udah ngirimin gue sepatu ini, appreciated banget, dan sepatu ini dijual dengan harga Rp499.000. By the way, gue ada kayak sedikit percakapan sih sama desainernya, which is keren banget. Kita kayak bisa ke sharing-sharing gitu, apa aja yang diimplementasikan dari sepatu ini, sharing-sharing mengenai sepatu basket, dan we have fun conversation aja. By the way, gue nggak ada input sama sekali untuk sepatu ini, cuma ya setelah gue kenal, setelah gue tahu desainernya, barulah kita ngobrol-ngobrol, kurang lebih seperti itulah guys. Dan secara on hand, menurut gue sih ini sepatu yang dari segi looks-nya, ini keren banget ya, cukup simple untuk kalian gunakan sebagai sepatu casual juga menurut gue sih masuk, karena sebenarnya dari segi shape-nya sendiri, sepatu ini tuh menurut gue masih banyak banget pengadaptasi dari teknologi sepatu running, which is menurut gue nggak salah juga, karena memang banyak sih sepatu-sepatu basket yang teknologinya itu terinspirasi dari sepatu running. Contohnya aja kayak Under Armour Flow, itu sebenarnya teknologi yang dibikin untuk sepatu running tapi diimplementasikan di sepatu basketnya Curry. Terlepas dari itu, kita bakal ngomongin dari segi teknologinya juga. Yang pertama, gue bakal mulai dari bagian uppernya dulu. Sepatu ini menggunakan material upper yang diberi nama Infinite. Ini merupakan material upper yang terbuat dari benang polyester yang dirajut menggunakan program secara khusus untuk mengatur tingkat kekuatan, kelenturan, bobot, fleksibilitas, dan juga sirkulasi udara. Well, nih kalian bisa lihat nih di sini ada tagnya, dan juga di bagian sampingnya kalian bisa lihat di sini ada berbagai macam perpaduan TPU material yang di bagian depan, di bagian samping, sampai ke bagian belakang dari sepatunya. Secara build-nya sendiri, gue udah cek juga, ini udah ada heel counternya, dan ini merupakan salah satu fitur utama untuk ada di sebuah sepatu basket. Dan di bagian tengah juga gue rasa sepatu ini terbilang cukup rigid guys. Secara first impression, waktu gue pakai sepatu ini, dari segi sizing Nakami Torch itu memang agak beda guys. Gue coba sepatu ini tuh size 42, tapi di bagian CM-nya sepatu ini setara size 43, dan waktu gue pakai memang berasa agak sempit. Jadi harusnya gue tetap nurutin US size gue aja. Dan untuk padding-paddingnya sendiri di bagian belakang di sini nggak terlalu banyak padding. Di bagian tangnya juga menurut gue nggak terlalu banyak padding guys. Untuk lacing sistemnya juga bisa terbilang cukup minimal. Di sini ada 4 lace holes, dimana sepatu ini juga menggunakan sistem panel. Di sini juga bakal ada rubber band yang ini menurut gue juga berfungsi untuk memberikan fit di bagian midfoot. Cuma ya secara first impression waktu gue pakai ya oke-oke aja sih di bagian tengah sini. Materialnya berasa agak pincing juga di bagian depan karena fuse layering material yang digunakan, dan mudah-mudahan ini merupakan material yang bisa break in seiring gue pakai sepatu ini di lapangan. Dari segi teknologi cushioningnya, sepatu ini menggunakan teknologi foam yang diadaptasi dari sepatu runningnya 910. Dari segi tingkat kekenyalannya atau dari segi tingkat keempukannya, ini diedit sedikit dari sepatu runningnya 910, sehingga sepatu ini dapat memiliki tingkat durabilitas yang lebih oke. Secara first impressions, waktu gue pakai sepatu ini, di bagian belakang gue bisa ngerasain sedikit feedback dari segi cushioningnya, cuma di bagian depan gue nggak ngedapetin feedback yang cukup signifikan sewaktu gue pakai sepatu ini. Buat gue sendiri, kalau dari segi feel cushionnya menurut gue sih basic banget. Kenyamanan yang bakal kalian dapetin ini mostly terdapat di bagian insole dari sepatunya, dimana sepatu ini menggunakan memory foam yang ini berasa soft banget sih. Ini bukan merupakan foam yang terbilang bouncy atau gimana, tapi ini saat kalian pakai ini bakal nge-sculpt sesuai dengan bentuk kaki kalian masing-masing. Juga satu hal lagi, sewaktu gue pakai sepatu ini, dan ada satu hal yang cukup signifikan, gue ngerasa di bagian depan itu sepatunya agak tipis guys. Gue ngerasa base yang digunakan di sepatu ini sebenarnya udah cukup oke. Terus ada bagian outriggernya juga yang ini terbilang cukup kuat, tapi di bagian bawahnya sepatu ini tuh memiliki pola desain yang dibikin agak rounded, terutama di bagian depan sini. Gue tahu ini bakal ngebantu dari segi sensasi smoothnya waktu gue pakai di lapangan, cuma gue perlu tes lebih lanjut lagi apakah bagian ini
ini akan mengurangi stabilitas dari sepatu ini. Secara memang dari segi cushioning setup yang digunakan juga, sepatu ini berasa agak tinggi, nggak yang tinggi-tinggi banget juga, cuma agak medium gitu di tengah. Dan dengan setup rounded seperti ini bakal jadi part yang harus gua tes lebih lanjut lagi di lapangan. Lanjut lagi untuk di bagian outsole-nya, gue sih cukup suka dengan implementasi rubber yang digunakan. Menurut gue sih cukup keras. Sepatu ini juga menggunakan full solid rubber outsole, dan sepertinya ini bakal jadi salah satu opsi yang cukup durable di lapangan indoor maupun outdoor, guys. Gue juga cukup suka implementasi rubbernya tuh dibikin herringbone aja, jadi nggak aneh-aneh. Kemungkinan besar sepatu dengan pola pattern seperti ini bisa dibilang ini udah pattern yang terbilang aman banget dan harusnya bisa bekerja dengan baik, guys. And that's about it, guys. Initial review untuk sepatu 910 Nakami Torch. Gue udah nggak sabar untuk cobain sepatu ini di lapangan, dan hopefully sepatu ini bisa perform dengan baik, guys. Secara first impression, gue ngerasa cukup suka dengan pola-pola support dan juga fitur-fitur yang digunakan di sepatu ini, dari adanya heel counter, ada outrigger, terus penempatan TPU-nya juga. Menurut gue sih sepatu ini bakal jadi sepatu yang cukup menarik untuk digunakan, dan secara memang harganya terbilang cukup affordable juga, guys. Terlepas dari itu, ada beberapa part yang menurut gue harus dites lebih lanjut, terutama dari bagian curve di bagian outsole-nya, dan mudah-mudahan si sepatu ini bisa perform secara optimal. Kalau kalian nggak sabar untuk nungguin performance review-nya, kalian bisa aja follow di Instagram gue @billyr22. Biasanya gue sering-sering update juga di sana, dan kalian juga bisa tungguin aja video performance review-nya di channel ini, guys, Naksir Sneakers. And that's about it, guys. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Thank you juga buat 910. See you next video. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok untuk kalian, guys. Alright, peace.